زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. 185 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini kosakata yang baru, bunyinya syahru. Syahru artinya bulan. Kalau rembulan apa, Pak? Al-Qomaru. Komar. Terus syahida. Ini fi'il madhi, syahida menyaksikan. Terus ada kata al-yusra. Al-yusra, kemudahan. Al-usr, kebalikannya, kesulitan. Tukabbiru, bertakbir. Syahrul Ramadana, ini dua kata yang dijadiin satu, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan. Ini yang disebut ayaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Yaitu apa? Syahrul Ramadana, yaitu bulan Ramadan. Alladzi unzila, alladzi yang, unzila diturunkan, fihi di dalamnya, apa? Di dalam syahrul Ramadan. Jadi hi yang dimaksud itu syahrul Ramadan. Diturunkan apa? Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Makanya ini yang dimaksud bukan keseluruhan ya Pak. Nanti pendapat ini, yang dimaksud ini adalah ayat atau surat yang pertama. Unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi, hudan sebagai apa Pak? Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Linnasi, bagi manusia. Linnasi, bagi manusia. Wa bayyinatin, tadi fungsi yang pertama adalah hudan,
Fungsi yang kedua adalah bayinat. Wa bayinatin, dan sebagai penjelas. Minal huda, penjelas dari al-huda. Al-huda itu yang dimaksud apa? Nanti ke sini. Wal furqani, dan furqan. Jadi nanti yang dimaksud al-huda dan al-furqan itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran sebagai hidayah, ada juga Al-Quran yang fungsinya sebagai pembeda, Al-Furqan. Faman syahida, faman maka barang siapa. Kalimat man di sini dimaknai barang siapa, karena nanti akan ketemu kata yang berawalan fa. Jadi gandengannya begini. Maka barang siapa yang menyaksikan minkum, di antara kalian atau dari kalian, maka ini nanti menjadi dalil bahwa yang wajib ru'yah atau melihat bulan itu hanya tidak semuanya, gak semuanya wajib, Pak. Ya hanya yang punya ilmu aja, yang gak punya ilmu ya taklid gitu. Kayak saya misalnya gak punya ilmu tentang ru'yah, gak punya ilmu tentang ilmu falak misalnya gitu. Ya mau gak mau kita harus apa, Pak? Harus taklid. Ini taklid yang mau jubah, taklid yang justru dihukumi wajib. Karena di sini bunyinya famang syahida, melihat ru'yah. Famang syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian, menyaksikan apa? Asyahra. Asyahra apa? Syahru. Tadi sama. Asyahra dengan syahru, yaitu bulan. Yang dimaksud bulan apa? Bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Nah ini bedanya. Kalau tadi syahru tidak ada alif lamnya, tapi ada kalimat Ramadan. Gitu ya, Pak. Ini sudah menunjukkan kalimat yang ma'rifat namanya. Kalimat idhofah itu kan diantaranya kalimat yang menunjukkan kalimat itu sudah tertentu. Ya. Nah, begitu kalimat Ramadannya tidak ada, diganti dengan apa? Dengan alif lam. Dengan alif lam ini. Ini menunjukkan alif lam itu menunjukkan bahwa tidak semua bulan. Maka barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, berarti bulan apa? Ramadan, tidak semua bulan. Gitu. Tidak semua bulan diwajibkan puasa. Gitu. Ya untungnya puasa itu enggak setiap hari, Pak Haji Qasim. Untungnya enggak setiap hari. Ya untungnya hanya sebulan aja. Syahrul Ramadan. Falyasumhu. Ada berapa kata itu falyasumhu? Ada fa, ada lam, ada yasum, ada hu. Falyasumhu, maka hendaklah. Jadi fa itu jawaban dari kalimat barang siapa tadi. Barang siapa yang melihat atau menyaksikan di antara kalian melihat bulan, maka hendaklah yasum, dia berpuasa hu padanya. Maka hendaklah ia berpuasa padanya. Nya apa? Asyahra. Kan ini berbicara tentang asyahra. Maka hendaklah ia, orang yang menyaksikan itu, berpuasa padanya, pada bulannya, yaitu pada bulan Ramadan. Karena menyaksikan ini sudah pasti bukan bulan Ramadan.
Pasti menyaksinya pada bulan apa? Sebelumnya. Gitu. Jadi yang dilihat ini tandanya, tanda bahwa sudah masuk di bulan Ramadan. Jadi bukan bulan Ramadan yang sudah ada, tapi apa Pak? Tapi melihat tanda-tanda bahwa bulan Ramadan itu sudah masuk. Wa man kana maridon, waman, dan ini juga man ini dimaknai barang siapa, karena nanti akan ketemu kata apa? Maka di sini. Waman, dan barang siapa, karena adalah maridon, sakit, maka dan barang siapa yang sakit, maridon, kemarin sudah sedikit saya jelaskan, ada kalimat marodon, ada kalimat maridon. Kalau maridon itu menunjukkan makna sangat, sehingga sakit tidak sembarangan sakit, tidak semua sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Misalnya cuman batuk-batuk doang, karena bahasanya maridon. Au ala safarin, atau ala safarin, atas safar. Apa safar? Perjalanan. Nah, kalau dibilang safar, perjalanannya harus jauh. Ya, harus perjalanan jauh. Dan barang siapa yang sakit atau ala safarin, dalam perjalanan jauh, fa'iddatun, iddah, fa'iddatun, maka iddatun apa? Iddah, menghitung ulang, mengganti, min ayyamin, dari beberapa hari, ayamin, dari beberapa hari, ukhoro, yang lain. Maksudnya yang lain apa? Ya selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan dan selain hari-hari yang dilarang berpuasa. Maka dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka menghitung atau mengganti dari beberapa hari yang lain. Yuriduwahu, Allah menginginkan, Allah menghendaki. Lafal Allah menjadi subjek, taunya dari mana? Dari dhammah yang ada ini. Jadi lafal Allah ini menjadi apa? Menjadi pelaku dari kata yuridu. Allah menghendaki bikum, pada kalian, menghendaki apa? Al-yusra, kemudahan, sesuatu yang mudah. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Wala yuridu, dan tidak menghendaki. Siapa Pak? Yang tidak menghendaki siapa? Allah. Jadi ada kalimat huwa yang ada di sini, itu yang dimaksud itu ini. Allah tidak menghendaki, atau dia tidak menghendaki bikum, pada kalian, al-usra, yaitu kesulitan. Walitukmilu, ada berapa kata walitukmilu?
walitukmilu, dan kalimat li itu kalau ketemu fi'il maka maknanya apa? Agar. Kalau ketemu isim maka maknanya kalimat li yang ini. Kalau ketemu isim maka maknanya bagi, lillahi, bagi Allah, ketemu isim. Kalau ketemu fi'il maka maknanya apa tadi? Agar. Walitukmilu, dan agar kalian menyempurnakan al-iddata, yaitu hitungan, agar kalian menyempurnakan hitungan. Maksudnya apa, Pak? Menyempurnakan bulan, ya kan? Maksudnya gini, sempurnanya bulan di dalam bulan Hijriah itu berapa? Kan antara 29 atau 30. Nah kalau puasa itu Bapak pengen yang mana? Yang 30 atau 29? Yang 29. Iya. Kalau puasa ikut pendapat yang belakangan, kalau lebaran ikut pendapat yang duluan. Ya, jadi yang penting bunyinya walitukmilul iddata, menyempurnakan bilangan, menyempurnakan hitungan. Ya, maksudnya menyempurnakan hitungan itu ya tadi, Pak. Jadi ada kalanya 29 itu sudah dikatakan sempurna, ada kalanya dia disuruh menyempurnakan atau menyempurnakan 30 hari. 30 dihitung sebagai suatu kesempurnaan. Itu manakala apa? Manakala sudah ru'yah atau melihat bulan tadi. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan, walitukabbirullaha, dan agar, ini agar lagi nih, kenapa? Ada li ketemu dengan fi'il, agar kalian bertakbir itu berarti apa? Membesarkan, agar kalian membesarkan atau bertakbir Allah, kepada Allah. Ini ada yang memaknai takbir ya takbiran, takbir artinya setelah iddah atau hitungannya itu sempurna maka takbir, bertakbir, membesarkan asma Allah. Ala ma hadakum, atas apa-apa, hadakum, hada satu akar kata dengan huda. Huda apa artinya? Petunjuk. Kalau hada itu kata kerjanya. Hada fi'il madhi, nanti fi'il mudhari'nya yahdi. Hada yahdi. Artinya apa, Pak? Memberi petunjuk atas apa-apa yang hadakum, dia telah memberi petunjuk kepada kalian. Boleh diterjemahkan kalian diberi petunjuk. Bertakbirlah agar kalian bertakbir kepada Allah atas apa-apa yang dia telah diberi petunjuk, atau kalian telah diberi petunjuk. Wala'allakum, dan agar kalian tashkuruna, kalian bersyukur. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ini yang sering dijadikan materi ceramah. Kalau nanti Pak Haji Qasim dapat giliran, dapat apa namanya, kultum, tapi dapat kultumnya yang belakangan. Kalau yang duluan kan sudah diambil sama ustadz. Nah ini, wah ini gongnya ini, Pak Haji Qasim bertanggal 29-nya ini. Nah ini Pak, materinya ini.
Ini kita kasih tahu materinya. Jadi kalau sudah hampir-hampir selesai itu, nanti materinya adalah kita diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan. Yang kedua kita disuruh bertakbir supaya apa? Supaya kita tergolong menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Sempurnakan puasa dengan berzakat. La'allakum tashkurun. Diulangi lagi bareng-bareng ya. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan sebagai penjelas, minal huda dari petunjuk, wal furqani dan pembeda. Famang syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, minkum dari kalian, asyahra bulan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Wa mangkana maridon, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh, fa'iddatun, maka hitungan atau menghitung, min ayyamin, dari beberapa hari, ukhara yang lain. Yuriduwahu, Allah menghendaki, bikum pada kalian, al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan dia tidak menghendaki, bikum pada kalian, al-usra, suatu kesulitan, walituk milul iddata, dan agar kalian menyempurnakan al-iddata, bilangan, walitukabbirullaha, dan agar kalian bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa-apa yang Dia telah memberi petunjuk pada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa idza sa'alaka, ini kosakata yang baru, bunyinya qorib. Qoribun artinya dekat. Karena polanya fa'ilun, maka bermakna sangat. Kayak tadi, ya, ada kalimat qoribun, ada misalnya ba'idun, sangat jauh. Qoribun, sangat dekat. Fa'ilun polanya sama dengan yang tadi itu. Maridun, ya, sangat apa? Sangat sakit. Maridun. Ujibu berasal dari kalimat ajabah. Ijabah, apa ijabah, Pak? Mengabulkan. Apa Pak Ji? Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, itu maksudnya apa? Apa Pak? Diterima? Diterima apa meneh diterima apa dikabulkan? Diijabah gitu aja ya. Ujibu, ini u-nya ini pastinya bermakna aku, karena ajaba yujibu. Ujibu, aku mengijabah. Mengijabah itu ya menerima dan mengabulkan. Da'a, artinya doa. Telah berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa padaku.
Da'a makna awalnya memanggil. Menyeru, berdakwah. Nah, itu sama itu. Falyastajibu. Ini maknanya hampir sama, karena yastajibu ini berasal dari kalimat ujibu atasnya itu. Cuman ketambahan apa, Pak? Sin sama ta. Maka kalau ada sin sama ta itu bisa bermakna apa? Permohonan atau usaha. Gitu. Maka maknanya apa? Falyastajibu, maka hendaklah mereka apa? Mengijabah lagi apa? Nah, ini ijabah itu kalau dari Allah itu mengabulkan. Kalau ijabah dari hamba apa, Pak? Menjalankan. Ikhtiar itu, Pak, ikhtiar. Ini kan gini. Apabila hambaku bertanya padamu tentang aku, maka jawablah, aku sangat dekat. Ya, dekat. Dekat ini jangan diartikan kayak saya dekat dengan Bapak ini, jangan. Ini dekatnya bukan dekat tempat, bukan. Ya, dekat gitu aja. Ya kayak Bapak ngomong, Bapak kenal sama Pak Anies nggak? Oh, kenal Pak, itu teman dekat saya itu. Padahal rumahnya di mana? Gitu. Ujibu, aku mengabulkan. Kalau kalimat ini berarti aku mengabulkan. Da'watad da'i, mengabulkan doanya orang yang berdoa. Da'i itu artinya orang yang berdoa. Isim fa'il ya. Doanya orang yang berdoa, tapi idada'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Jadi Allah akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia mau berdoa. Doanya Pak Haji Qasim dikabulkan oleh Allah kalau berdoa. Kalau nggak berdoa gimana, Pak? Ini syaratnya. Ini ada ikhtiarnya. Idza da'ani. Kadang-kadang kita itu kan karena nggak yakin dengan dikabulkan atau tidak. Makanya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang di dalam hatinya ada rasa keraguan. Falyastajibu li, maka hendaklah yastajibu, mereka menjalankan. Ini yang mengijabahkan tadi sama itu, menjalankan. Li, padaku. Wal yu'minu bi, wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman bi, kepadaku. La'allahum yarsyuduna, la'alla, agar, hum, mereka. Kalau ada kalimat la'alla itu bermakna permohonan, bermakna tamanni, harapan. La'allahum, agar mereka, yarsyuduna, mereka mendapat petunjuk. Yarsyudun, ada kalimat rosyada, ada kalimat hidayah, hada. Ini maknanya hampir sama. Hada mendapatkan apa? Petunjuk. Yarsyudun atau rosyada juga mendapatkan petunjuk. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita ulangi.
Wa idza sa'alaka, dan apabila sa'ala telah bertanya kepadamu, siapa ibadi, hambaku. Jadi urutannya begini, wa idza, dan apabila ibadi, hambaku, sa'ala, dia bertanya kepadamu, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qoribun, itu sangat dekat. Sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan, aku mengijabah da'watad da'i, doanya orang yang berdoa. Jadi kalimat da'wata dengan ad-da'i itu sama. Bedanya apa? Kalau da'wata itu isim kata jadiannya, namanya masdarnya. Kalau ad-da'i ini isim fa'ilnya, pelakunya. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku. Falyastajibu, maka hendaklah mereka. Apa artinya, Pak? Hendaklah mereka. Awalnya ini yastajibu, ini aslinya yastajibuna. Istajaba yastajibu. Falyastajibu, maka hendaklah mereka menjalankan. Menjalankan itu maksudnya apa? Taat, melakukan ibadah. Li, padaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Maksudnya yakin kepadaku. La'allahum yarsyuduna, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka mendapatkan petunjuk. Saya ulangi terjemahnya ya, dari awal langsung terjemahnya. Enggak, silakan bareng-bareng ya, Pak. Mau bareng-bareng apa satu-satu? Bareng-bareng aja ya. Ya, bareng-bareng. Ayo. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hitungan dari beberapa hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan pada kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan kepada kalian, dan agar kalian menyempurnakan hitungan, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas apa-apa yang Ia telah beri petunjuk kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Lanjut. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka
menjalankannya kepadaku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Ayo Pak, kita mulai lagi ya di penjelasannya. Syahru Ramadana, ini dua-duanya isim. Syahru ya isim, Ramadana juga isim. Nah, sekarang alasannya kenapa? Syahru isim, Ramadana juga isim. Alasannya kenapa? Pertama, syahrunya dulu. Kalimat yang menunjukkan suatu waktu, syahru. Nanti ada kalanya kalimat syahru itu ada alif lamnya. Ini asyahru sama. Nah, kalau tidak ada kalimat Ramadan, maka syahrunya ada tanwinnya, syahrun. Kalau tidak ada kalimat Ramadan. Karena ini digabung, diidofahkan, maka tanwinnya dihilangkan. Ramadan kenapa isim? Ramadan kenapa isim? Karena ini nama. Ya, nama apa? Nama bulan. Isim. Ramadan juga isim. Alladzi isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Selain ada alif lam, alladzi itu namanya apa? Isim penghubung, itu isim mausul. Menghubungkan apa antara isim dengan fi'il? Fi'ilnya yang mana? Ungzila. Karena ungzila itu diakhiri dengan fathah, maka dinamakan fi'il apa Pak? Fi'il madhi. Ungzila fi'il madhi. Cirinya apa? Huruf terakhir harokatnya apa? Harokatnya fathah. Fihi dua kata, fi dan hi, huruf sama isim. Hi-nya namanya isim apa? Isim domir. Kalau kalimat Al-Quran, isim apa fi'il? Isim, kenapa Pak? Karena ada alif lam. Dia tunggal atau dua? Mufrad atau musanna? Bermakna tunggal atau bermakna dua? Gimana Pak? Apa? Mufrad atau dua? Dua apa mufrad? Apa? Ya, karena memang kalimat Al-Quran ini kalimat asli, walaupun aslinya adalah qoro'a. Ini bentuk masdarnya memang ada alif sama nun. Sama halnya dengan kalimat Al-Furqan. Jadi alif nunnya ini tidak menunjukkan kalau kalimat ini bermakna musanna. Itu. Ya. Ada yang terkecoh, ada yang nggak terkecoh Pak. Tinggal Bapak mau milih yang mana. Iya. Anak-anak kecil nggak pernah terkecoh ini musanna apa tunggal gitu enggak. Hudan, ayo hudan. Dia disebut isim, kenapa Pak? Karena ada tanwin. Nah sekarang bertanya, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Iya Pak. Kalau ada huruf terakhirnya itu ini, namanya apa nih?
Kok iya? Bukan. Maksurah. Ya, Ali bengkong kalau dulu zaman orang tua kita ngomong Ali bengkong. Itu menunjukkan kalau kata itu muannas gitu. Linnasi, li sama annasi. Li huruf jer, annasi isim. Bayyinatin isim. Ciri isimnya adalah tanwin. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Kenapa? Berakhiran ati. Jadi ada kalimat terakhirnya nih ati ini menunjukkan kalau dia itu jamak. Al-huda isim bukan? Isim karena ada alif lam. Mudzakkar atau muannas? Muannas, ini karena ada ini. Itu. Jadi maksurahnya itu menunjukkan kalau dia muannas. Al-Furqan tadi sudah. Syahida. Syahida. Syahida nih, yang ini. Isim apa fi'il? Fi'il. Karena huruf terakhirnya fathah, maka disebut fi'il apa, Pak? Fi'il madhi. Nah, ini fi'il madhi. Ini. Fi'il madhi mengikuti pola. Ini pola yang kedua adalah pola fa'ila. Apa, Pak? Fa'ila. Ingat ya. Jadi fi'il madhi itu huruf pertamanya fathah, huruf terakhirnya fathah. Nah, sekarang ada pola yang berikutnya yaitu mengikuti pola fa'ila. Contohnya nanti kita samakan yaitu syahida. Jadi sa ini harokatnya fathah, terus kemudian da juga harokatnya fathah. Nah, huruf tengahnya kasroh. Nah, ini maksud saya yang mengikuti satu pola. Nah, kalau ada pola fa'ila nih Pak, pola fa'ila, maka bentuk fi'il mudhoreknya itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Jadi pola fa'ila bentuk mudhoreknya ada dua. Kalau fi'il mudhorek itu diakhiri dengan dhammah, berarti apa? Fa'ila yaf, selalu dhammah. Karena gini, selalu dhammah. Karena ini fa'ila berapa huruf? 3, maka diawali dengan ya. Yaf, alu, yaf, ilu. Jadi yang perlu diperhatikan cuman a sama i. Jadi kalau ada kalimat fa'ila, maka fi'il mudhoreknya pilih antara dua ini, yaitu yaf'alu atau yaf'ilu. Pilih salah satu, milih jangan dua, pilih salah satu. Ya, bukan artinya atau sama, bukan. Jadi, ya, jadi satu kata itu hanya mengikuti satu pola. Itu contohnya gini, syahida, maka ikutkan pola yang ini misalnya gitu ya. Syahida, ya, shin, ha, sama dal. Kan gini ya Pak ya. Huruf terakhir selalu apa? Dhammah. Karena ini syahida 3 huruf, maka yas. Nah, kalimat ini itu pilihannya ada dua, antara yashhadu atau yashidu.
Nah, Bapak pilih yang mana? Atau ha atau hi? Yang sering dengar ha. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, aku menyaksikan, aku bersaksi. Maka yang benar adalah yashhadu. Berarti pakai yang pola yang mana? Ini pakai pola yang ini. Boleh nggak misalnya syahida yashidu? Oh, yashidu nggak ada. Itu maksudnya gitu. Ada nggak yang mengikuti pola ya yaf'ilu misalnya? Misalnya ada contoh lain misalnya. Ada kalimat amila misalnya. Amila mengikuti pola apa, Pak? Fa'ila. Polanya adalah fa'ila, fa'ila. Ingat yang tadi hukumnya. Fa'ila itu polanya fi'il mudhari'nya ada berapa? Ada dua, yaitu apa? Yaf'alu sama yaf'ilu. Nah, amila, nah, fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya ya, ain, mim, lam. Ya, huruf terakhir harokatnya doma. Karena amila 3 huruf, awalannya ya. Ya. Nah, permasalahannya ada di sini yang tadi itu. Apakah ya malu ngikuti yaf'alu atau ya milu mengikuti yaf'ilu? Bapak milih yang mana? Ya malu. Berarti amila ya malu. Maksudnya satu kata hanya mengikuti satu pola. Satu pola itu sepaket maksudnya, Pak, ya. Fa'ila misalnya maksudnya satu paket itu nih. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Mengikuti satu paket. Kalau sudah ketemu fi'il mudhari'nya secara otomatis ketemu fi'il apa? Amr. Gimana cara bikinnya? Cara membuat fi'il amr, ya-nya dihilangkan menjadi ain, mim sama lam. Ainnya sukun, mimnya fathah, lamnya sukun. Karena huruf pertama mati ditambah apa? Hamzah wasol. Huruf pertama, kedua, ketiga, ketiganya fathah maka dibaca i. Ikmal. Jadi kalau diurut yang bukan dipijit ya, Pak, diurut, maksudnya diurutin 1, 2, 3 ya, bukan dipijit. Diurut. Amila ya'malu ikmal. Amila ya'malu ikmal. Amila silakan diurut ke bawah. Amila, amila, amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amilti, amiltuma, amiltunna, amiltu, amilna. Ya'malu ke bawah. Ya'malu, ya'malani, ya'maluna, ta'malu, ta'malani, ya'malna, ta'malu, ta'malani, ta'maluna, ta'malina, ta'malani, ta'malna, a'malu, na'malu. Ikmal ditarik ke bawah ada 6. Ikmal, ikmala, ikmalu, ikmali, ikmala, ikmalna. 14, 14, 6. Udah. Dari kata amila ketemu berapa? 34 kata. Kembali ke yang tadi. Syahida. Fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Syahida yashhadu ishad. Syahida yashhadu ishad. Ini belajar kayak gini itu belum udah gini aja udah puyeng dah. As-syahru tadi sudah, syahru yaitu isim, dia mudzakkar mufrad.
Fal yasumhu, ada kalimat yasum. Yasum fi'il apa isim? Fi'il apa isim, Pak? Fi'il. Nah, fi'il apa? Nah, fi'il, kalau ditanya fi'il itu kan jawabannya pasti 3. Fi'il apa? Madi, mudhari', amr. Ini kalau saya ngomong kayak gitu, orang kalau sudah ngomong 3, 2, 1 itu urusannya masih ke sono. Fi'il ada berapa? Ada 3. Kacau ini. Yasum. Ya, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Dan mana fi'il mudhari' tadi? Ini kalimat yasum ini penjelasannya agak beda. Kalimat yasum itu aslinya bunyinya apa? Ya sumu. Ya sumu. Kira-kira fi'il madinya apa, Pak? Mansoma. Nah, ini soma. Fi'il amrnya apa? Sum. Silakan nanti dipikir sendiri dah ini. Soma, yasumu, sum. Polanya ini saya kasih polanya. Polanya ini. Polanya adalah fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ya, dan nanti saya jelasin privat. Karena ada huruf ilatnya maka penjelasannya nanti aja. Yang penting tahu polanya dulu. Itu nanti penjelasannya sama dengan kata kana. Kana ini sama. Coba saya tulis nanti sama. Ya, ada huruf lainnya. Berapa nih kana? Kana yakunu kun. Ya sama kan? Main iya jangan bener sama. Kana yakunu kun. Soma yasumu sum. Kana yakunu kun. Artinya sama. Nah, mengikuti pola yang sama. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Polanya sama. Maridon au maridon udah jelas isim. Kenapa? Ada tanwin. Au ala safarin, safarin juga sudah pasti isim karena ada tanwin. Iddatun isim karena ada tak marbutoh maka dia muannas. Ayamin udah jelas isim. Ayamin udah jelas isim. Ukhoro juga isim. Aslinya ukhoron, aslinya ada ada alif maksurahnya. Yuridu fi'il. Ini yuridu karena huruf terakhirnya dhamma maka dinamakan fi'il apa, Pak? Fi'il mudhari'. Karena diawali dengan dhamma. Kalau tadi kan mudhari' kok awalnya fathah, kok sekarang ada yang dhamma? Berarti nanti fi'il madinya bukan 3 huruf, pasti 4 huruf. Contoh nih tak kasih ini bonus ini. Ini bonus. Apa tadi bunyinya? Yuridu. Ingat yang tadi ya saya bilang, karena huruf terakhirnya dhamma maka dinamakan mudhari'. Karena diawalinya dengan dhammah juga, huruf pertamanya dhammah, maka fi'il madhinya nanti pasti 4 huruf. Nah, kalau 4 saya aman, 4 huruf. Ya, Pak ya. Nah, sekarang huruf mudhari'nya ya-nya dihilangkan dulu.
ya. Ini baru berapa? Baru 3 kan, maka ditambah hamzah. Aroda, aroda yuridu. Maka yu-nya nanti ditambah dengan aku, diganti dengan hamzah. Yuridu, dia menghendaki. Kalau uridu, aku menghendaki, aku ingin. Makanya itu provider itu M3 uridu. Ini bahasa Arab itu Pak, oredo. Nah, uridu. M3 uridu, M3 ya, uridu. Aroda yuridu. Nah, nanti kalau udah ketemu fi'il mudhari' pasti udah ketemu fi'il apa? Fi'il amr udah pasti. Berarti bukan 3 tapi 4. Yuridu wahu bikumul yusra. Kalimat al yusra pasti isim. Kenapa? Ada alif lam. Yuridu tadi sudah, al usra ada alif lam berarti isim. Sekarang ada kalimat tukmilu, wali tukmilu. Wawu alif dihilangkan, huruf terakhirnya dhammah. Kalau dhammah berarti fi'il apa? Mudhari'. Karena diawali dengan dhammah juga, maka fi'il madinya berapa? 3 atau 4? 4. Berarti kalau kamila pasti salah. Pasti akmala. Akmala yukmilu. Nah, itu nanti di juz 3 itu, juz 3 ini. Kalau baru juz 2 baru berapa hari. Tukabiru. Ini juga sama. Wawu alif dihilangkan, huruf terakhirnya dhammah. Berarti fi'il apa? Mudhari'. Karena diawali dengan tu, maka fi'il madinya 4. Ya. Kabbara yukabbiru. Terakhir ada kalimat tashkuruna. Kalimat tashkuruna ini fi'il apa? Tashkuruna kok isim. Tashkuruna. Wawu nunnya dihilangkan dulu, berarti huruf terakhirnya dhammah. Nih, huruf terakhirnya dhammah. Karena wawu nun enggak ikut. Nah, tashkuru berawalan ta. Berarti fi'il madinya 3 atau 4? 3, karena berawalan fathah. Nah, kita tulis nih di sini. Mana tadi? Nah, di sini. Nah, apa tadi? Yashkuru. Maaf salah. Yashkuru. Lalu ta itu kan berarti kamu. Tanya saya ganti dengan ya biar sama dengan atasnya. Yashkuru. Nah, yashkuru berarti wazannya apa? Yaf'ulu. Kalau wazan yaf'ulu, ini pertanyaannya, mungkin enggak fi'il madinya itu fa'ila? Coba ya. Yang tadi maksud saya bilang nih. Yashkuru mungkin enggak fi'il madinya itu fa'ila? Pasti enggak mungkin. Karena fa'ila hanya yaf'alu sama yaf'ilu. Gitu. Bawa manggut-manggut itu paham enggak sih, Pak? Paham ya? Udah paham gitu aja biar seneng saya. Ya, kalau yashkuru, ini saya ulangi. Yashkuru berarti kan huruf tengahnya kan dhammah nih Pak. Dhammah. Berarti nanti fi'il madinya tidak mungkin fa'ila. Berarti pilihannya cuma ada 2. 2 lagi. Pilihannya cuma ada 2. Yaitu apa? Antara fa'ala atau fa'ula. Ya, berarti pilihannya ini kalau yashkuru dijadikan fi'il madhi berarti shin, kaf sama ro. Fi'il madhi itu selalu diawali fathah, diakhiri dengan fathah.
Permasalahannya tidak mungkin syakiro, nggak mungkin. Pilihannya cuma apa? Faula, faila, antara syakuro atau syakaro. Mau pilih yang mana? Kayaknya syakaro ya, kayaknya. Milih aja syakaro. Karena apa? Nanti ada di ayat la in syakartum la azidannakum. Syakartum, syakaro dan tum. Gitu. Kalau Sakuro itu merek mie, Pak, mie-nya anak-anak, mie Sakura ya kan? Gitu. Syakaro. Berarti nanti fi'il madinya adalah syakaro, fi'il mudhari'nya yaskuru. Secara otomatis fi'il amarnya harus tahu. Nah, gimana caranya? Ya-nya dihilangkan, tetap caranya sama. Sin, kaf sama ro. Sinnya sukun sama in, kafnya doma, ro-nya sukun. Nah, huruf pertama mati ditambahi dengan hamzah wasol. 1, 2, 3 huruf ketiganya doma, maka menjadi uskur. Berarti syakaro, yaskuru, uskur. Syakaro tarik ke bawah. Syakaro, syakaro, syakaru, syakarot, syakarota, syakarna, syakarta, syakartuma, syakartum, syakarti, syakartuma, syakartunna, syakartu, syakarna. Yaskuru tarik ke bawah. Yaskuru, yaskuroni, yaskuruna, taskuru, taskuroni, yaskurna, taskuru, taskuroni, taskuruna, taskurina, taskuroni, taskurna, askuru, naskuru. Fi'il amr, uskur, uskuro, uskuru, uskuri, uskuro, uskurna. Nah, kemarin yang di-share sama Pak Haji Arif, nah, itu tinggal disama-samakan aja. Gampang ya Pak? Gampang ya? Gampang. Gampang itu kalau bisa. Kalau di ayat yang 186 ada fi'il madhi namanya sa'ala. Nah ini sa'ala. Berarti sa'ala polanya apa? Fa'ala. Kalau polanya fa'ala, maka fi'il mudhari'nya antara 3. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Berarti pilihannya sa'ala yas'alu, sa'ala yas'ilu, atau sa'ala yas'ulu. Pilih salah satu. Kayaknya apa? Kayaknya aja dulu, kayaknya. Yas'alu, sa'ala yas'alu. Yas'alunaka. Ya kan ada kan? Yas'alunaka. Ya caranya gitu Pak. Karena kita kalau suruh ngapalin sudah bukan zamannya. Caranya ya piknik tadi tuh, jalan-jalan. Di surat ini ada yas'alu. Jadi sa'ala yas'alu berarti fi'il amrnya apa? Tulisnya di sini, tulisnya. Ini dihapus saja, belum waktunya ini. Nah ini kalau sa'ala ini kan berarti polanya apa Pak? Fa'ala. Fi'il mudhari'nya ditambah ya, sin sama hamzah. Yas'alu. Fi'il mudhari'nya ya-nya dihilangkan lagi, sin, lam. Sinnya sukun, hamzahnya fathah, lamnya sukun. 1, 2, 3. Is'al, sa'ala, yas'alu, is'al. Sa'ala tinggal tarik ke bawah, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'altu, sa'alna, yas'alu, yas'alani, yas'aluna, tas'alu, tas'alni, as'alu, nas'alu, tarik ke bawah. Is'al, is'ala, is'alu, is'alat,
Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Ini sa'ala. Artinya apa tadi? Sa'ala? Bertanya. Dalam bahasa Indonesia soal. Maka soal itu isinya pertanyaan. Namanya soal. Ada kalimat ujibu. Nah, ini ujibu. Fi'il ini ujibu. Ujibu. Fi'il, kata kerja. Karena berakhiran doma, maka dinamakan fi'il apa Pak? Mudhari. Karena diawali dengan doma juga, maka fi'il madinya 3 atau 4? 4 huruf. Ada lagi fi'il madi. Ada lagi nih, da'a. Da'a itu aslinya da'awa. Aslinya apa? Da'awa. Wazannya fa'ala. Cuman karena wawu di akhir itu nggak mungkin ada harokatnya, maka diganti dengan alif maksurah menjadi da'a. Bisa dibayangin nggak Pak? Nah, kalau bisa nggak usah saya jelasin. Kalau bisa, jelasin aja. Gitu, maksudnya gini, ya. Kan mandi itu ada 3 huruf ya Pak. Nah 3 huruf. Kan aslinya tulisannya kan tadi gini, da'a. Kan gini ya. Nah kalau ngikuti pola fa'ala kan nggak cocok. Maka huruf terakhir yang alif ini itu dicari huruf aslinya. Gimana cara nyari huruf aslinya? Cari kata masdarnya, kata dasarnya apa? Oh, da'a itu artinya memanggil, mengajak. Oh, berasal dari dakwa. Da'awa. Maka alif itu aslinya apa? Wawu. Da'awa. Nah, kalimat wawu itu kan huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3 Pak. Ilat. Wawu, alif, ya. Wawu, alif, ya. Wawu, alif, ya. Nah, ketika huruf ilat ini berada di akhir kata, nggak mungkin dia ada harokatnya. Da'awa, da'aya, nggak mungkin. Nah, terus caranya bagaimana? Wawu itu disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Berarti apa? Fathah gandengannya alif. Kalau domah gandengannya wawu, kalau kasroh gandengannya ya, itu gandengannya begitu. Maka wawu ini akhirnya terus dirubah. Ya, kalau sendirian dia alifnya maksurah begini. Ya. Nanti ini menjadi panjang. Artinya menjadi kalimat da'a. Kalau di ayat yang tadi karena ada ni, maka bengkongnya ini menjadi lurus. Karena ada ni, berarti da'a Pak diganti yang panjang karena ada ni. Kalau ni-nya dihilangkan, ini menjadi alif maksurah lagi. Jadi kalau sendiri da'a gitu ya. Kalau dia ada nunnya ditambahin nun, da'ani tadi. Yang ini karena ada nunnya, maka alif yang bengkong tadi diganti alif yang lurus. Alif yang lurus. Lurus itu kan menyerupai angka berapa Pak? Angka 1. Fal yastajibu. Ada yastajibu. Wah ini paket 4 ini yastajibu. Karena istaf'ala yastaf'ilu, istajaba yastajibu. Ini hurufnya ada 5 atau 6. Ya, terakhir yarsyudun. Udah biar nggak melebar kemana-mana. Yarsyudun. Yarsyudun fi'il apa Pak? Nah, caranya huruf wawu dan nunnya ini tidak ikut. Karena huruf terakhirnya doma, maka dinamakan fi'il mudhari.
huruf awalnya fathah, maka fi'il madinya berapa huruf? 3 huruf. Nah, ini baru pelajaran kita nih. Baru pelajarannya. Ini masjid dingin banget ya. Dingin banget. Pada kedinginan semua ya Pak ya? Sama saya kedinginan. Dingin. Nah, apa tadi? Yarsudu. Tulisnya di tengah. Ya, ro, shin, sama dal. Yarsudu. Ini kembali ke yang tadi. Karena ain fi'ilnya itu doma, maka fi'il madinya antara 3. Ya benar ya, antara 3. Fa'ala, antara fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, atau fa'ula yaf'ulu. Gitu. Jadi fi'il madinya berarti ro, sin, sama dal. Karena ini doma, ini ro, fathah, fathah. Gitu ya. Jadi pilihannya antara rosyada atau rosuda. Rosyada atau rosuda. Nah, tinggal nyari yang kira-kiranya enak dibaca yang pas. Enaknya yang mana, Pak? Rosada apa rosuda? Kayaknya enaknya rosada ya. Enaknya rosada. Jadi main enak Pak Ji. Kayak makan itu kan mainnya enak. Kayaknya enaknya ini. Padahal sebetulnya ada rumusnya. Padahal sebetulnya ada rumusnya. Namun kita sudah masanya sudah tidak menghafalkan rumus itu. Itu masanya. Sekarang masanya itu dirasakan aja. Oh, kayaknya kok nggak ada kalimat rosuda itu nggak ada. Adanya apa? Rosada. Rosada yarsudu. Dijadikan fi'il amr, ya-nya dihilangkan, ro-nya sukun, sinnya doma, dalnya sukun, ditambah alif. 1, 2, 3 huruf ketiganya doma, ursud. Rosada yarsudu ursud. Dah cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dah cukup. Inilah yang bisa kita pelajari di hari ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang penting itu sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hari ini mungkin nggak hadir dalam keadaan sakit, mudah-mudahan tetap bisa sehat kembali. Kalau dan bisa bergabung lagi bersama kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.